Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusanti Swastika dari semester 7 PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang akan dikembangkan di sekolah, yaitu inovasi model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah, prosedur, metode atau alat sumber belajar dan teknis evaluasi. Pembelajaran PAUD model kelompok. Model pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat menentukan kegiatan lain sejauh kelompok lain tersedia tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang telah disediakan guru yang disebut dengan kegiatan pengaman. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang sedang dibahas. Selanjutnya ada pengelolaan kelas ruang PAUD pendekatan kelompok. Pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan membantu pencapaian pembelajaran yang optimal. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah 1. Penataan parabot di ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Pengelompokan meja dan kursi anak disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga ruang gerak peserta didik luas. 3. Dinding dapat digunakan untuk menempel informasi yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengganggu perhatian anak. 4. Peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. 5. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan, sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan PAUD model pembelajaran kelompok. Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dilakukan secara klasikal, artinya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu satuan waktu dengan kegiatan yang sama, dan sifatnya pemanasan, misalnya berdoa, bernyanyi sesuai tema, bertepuk tangan, berdiskusi dan tanya jawab tentang tema dan subtema atau pengalaman yang dialami anak. B. Kegiatan inti. Sifat dari kegiatan ini adalah kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan, dan emosi anak. Kegiatan terdiri dari bermacam-macam kegiatan bermain yang dipilih dan disukai anak agar dapat bereksplorasi, bereksperimen, meningkatkan pengertian-pengertian, konsentrasi, memunculkan inisiatif, kemandirian, dan kreativitasnya, serta dapat membantu dan mengembangkan kebiasaan bekerja dengan baik. Anak diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ada pada kelompok yang diminatinya dan tempat yang disediakan. Semua anak hendaknya secara bergantian mengikuti kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pendidik. Setelah anak dapat mengikuti secara teratur, maka anak boleh memilih kegiatan sendiri dengan tertib. C. Istirahat. Kegiatan ini kadang-kadang dapat digunakan untuk mengisi kemampuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan kegiatan makan,
misalnya tata tertib, makan, jenis makanan bergizi, rasa sosial, dan kerjasama. Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang tersedia dapat digunakan untuk bermain dengan alat permainan di luar kelas yang bertujuan mengembangkan fisik motorik. D. Penutup. Kegiatan ini diakhiri dengan tanya jawab mengenai kegiatan yang berlangsung, sehingga anak dapat mengingat dan memaknai kegiatan yang dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan pesan-pesan dan doa pulang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.